Shalom saudara. Saudara, ada hal-hal dalam hidup ini yang seringkali sulit untuk kita lepaskan, saudara. Bukan karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kita sudah terlalu lama menggenggamnya. Kadangkala itu sebuah hubungan, kadangkala itu sebuah rencana, kadangkala itu harapan yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Kadang-kadang ada juga zona nyaman yang sudah membuat kita merasa aman. Dan salah satu bagian yang tersulit dari ketaatan adalah ketika Tuhan mulai menyentuh sebuah area dalam hidup kita yang mungkin paling kita sayangi, saudara. Dan seringkali kita mungkin bertanya, Tuhan, kenapa harus ini ya? Kenapa aku harus lepaskan ini? Kalau aku kehilangan ini, apakah aku masih akan baik-baik saja? Saudara, hari ini kita masih ada dalam seri Belajar Taat. Hari ini saya akan bicara tentang ketika kita harus melepaskan. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan hal itu ya saudara. Ada hal dalam hidup ini yang Tuhan minta untuk kita lepaskan. Kemarin kita belajar bersama tentang Abraham ya saudara ya. Melalui kehidupan Abraham kita belajar bahwa terkadang perjalanan bersama dengan Tuhan dimulai dengan sebuah keberanian untuk melepaskan, saudara. Kemarin kita baca bersama Kejadian 12 ayatnya yang ke-1 sampai ke-4, saudara. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-1, Tuhan berkata kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Biasa kita baca ayat ini dengan cepat ya, saudara ya. Sehingga ayat ini mungkin rasanya sederhana, saudara. Tapi sebenarnya ayat ini punya makna yang sangat dalam, saudara. Tuhan meminta Abraham meninggalkan tempat yang familiar buat dia. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan kehidupan yang selama ini dia kenal, saudara. Dan saat Tuhan minta Abraham melakukan itu, Abraham bahkan belum tahu secara pasti kemana Tuhan akan membawa dia, saudara. Kalau kita bayangkan betapa tidak mudahnya ya hal tersebut, saudara. Kalau kita diminta untuk meninggalkan sebuah tempat, lalu kita dikasih tahu harus pergi kemana, mungkin jadi lebih mudah, saudara. Walaupun mungkin tidak mudah sekali ya, saudara ya. Tapi mungkin sedikit lebih mudah. Tapi Abraham saat itu dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Secara alami, namanya manusia pasti ingin bertahan pada sesuatu yang terasa aman ya saudara ya. Tapi seringkali Tuhan memanggil kita keluar dari tempat nyaman kita saudara. Supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir ketaatan itu selalu berbicara tentang melakukan sesuatu saudara. Padahal seringkali ketaatan juga bicara tentang melepaskan sesuatu. Dan untuk melepaskan seringkali tidak mudah ya saudara ya. Ada rasa takut, takut kehilangan, takut menyesal, takut jadi kosong, takut tidak mendapatkan yang lebih baik. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami saudara. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melepaskan sesuatu untuk menghancurkan kita, saudara. Tapi Tuhan melakukannya, Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu karena Dia melihat sesuatu yang lebih besar di depan kita. Melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya. Seringkali melepaskan adalah langkah pertama untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus kepada apa yang hilang, saudara. Sampai kita lupa bahwa Tuhan sedang menuntun kita menuju sesuatu yang baru. Abraham saat itu juga tidak tahu seluruh rencana Tuhan atas kehidupannya, saudara. Tapi dia memilih untuk percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik buat hidupnya. Dan mungkin hari ini Tuhan juga sedang mengajarkan kita hal yang sama, saudara. Bahwa seringkali pertumbuhan terbesar dalam hidup kita terjadi ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat dalam hidup kita, saudara. Melepaskan
seringkali bentuknya sederhana juga saudara, tapi mungkin menyakitkan. Contohnya, melepaskan impian yang ternyata bukan jalan Tuhan dalam hidup kita. Melepaskan kontrol penuh atas hidup kita sendiri. Berhenti memaksa sesuatu yang tidak pernah Tuhan minta untuk kita perjuangkan. Seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku harus lepaskan ini, aku takut. Tapi tahukah saudara, seringkali tangan yang terus menggenggam dengan erat saudara, justru tidak punya ruang untuk menerima hal yang baru dari Tuhan. Dan mungkin itu sebabnya Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari tempat lamanya saudara. Saat itu mungkin yang mau Tuhan ubah bukan hanya tempat tinggalnya, bukan hanya bicara tentang lokasi saudara, tapi mungkin Tuhan sedang mau mengubah hatinya dan kehidupannya. Apa yang kita genggam terlalu erat dalam hidup ini seringkali justru menjadi hal yang paling sulit untuk kita lepaskan, untuk kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu mengambil sesuatu dari hidup kita karena hal itu buruk saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa seringkali ada hal-hal yang tidak bisa kita bawa kepada sebuah musim yang baru. Ya, melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya, tapi seringkali melepaskan adalah langkah awal untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, hari ini mungkin ada sesuatu yang sedang Tuhan minta untuk engkau lepaskan dalam hidupmu. Mungkin egomu, mungkin Tuhan sedang minta engkau melepaskan hakmu, mungkin Tuhan sedang minta engkau untuk melepaskan pengampunan, mungkin Tuhan sedang meminta engkau untuk melepaskan rencanamu. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat hidupmu. Tapi mungkin hari ini ada di antara kita yang belum siap untuk melepaskan, saudara. Tapi melalui kisah Abraham, kita belajar bahwa iman bukan tentang kita mengerti semuanya. Tapi iman adalah percaya bahwa Tuhan tetap baik. Bahkan ketika kita harus melepaskan sesuatu yang berat dalam hidup kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk melepaskan, saudara, bukan berarti Tuhan ingin mengambil sukacita kita. Kadang-kadang justru Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang menahan langkah kita. Dan meskipun prosesnya tidak mudah, saudara, kita tidak berjalan sendirian. Sama seperti Abraham, mungkin hari ini Tuhan mengajakmu untuk percaya lebih dalam kepada Tuhan, untuk percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan selalu lebih baik daripada rancangan kita. Mari saya mau ajak kita datang kepada Tuhan pagi ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawaban-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
Hari ini mungkin ada di antara kita yang selama ini kita takut kehilangan. Dan mungkin tanpa engkau sadar, kau mulai hidup dengan menggenggam semuanya terlalu erat di dalam genggamanmu. Tapi hari ini ada sebuah undangan bagi kita untuk percaya bahwa hidupmu aman di tangan Tuhan. Ada sebuah undangan untuk percaya bahwa ketika Tuhan memintamu untuk melepaskan sesuatu dalam hidupmu, bukan karena dia ingin melukai hatimu, tapi karena Tuhan tahu bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa engkau terima selama tanganmu masih penuh dengan luka, selama tanganmu masih penuh dengan ketakutan, masih penuh dengan masa lalu. Dan mungkin hari ini bentuk ketaatan yang bisa engkau lakukan bukan sesuatu yang besar, saudara, tapi mungkin hari ini hanya sebuah langkah yang sederhana, sebuah keberanian kecil untuk kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku belum sepenuhnya siap, tapi aku mau belajar untuk mulai percaya kepadamu. Dan itu pun sudah sebuah langkah yang berharga di mata Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sebentar, saudara. Adakah sesuatu yang selama ini engkau genggam terlalu erat dalam hidupmu? Mungkin sebuah hubungan, mungkin rasa sakit, mungkin luka, mungkin ketakutan, mungkin kekhawatiran, mungkin rencanamu yang sulit engkau serahkan kepada Tuhan, mungkin rencana-rencanamu yang mau engkau paksakan, saudara. Dan hari ini Tuhan tidak datang kepadamu dengan sebuah paksaan, tapi dia datang dengan kasih. Nah, hari ini dia mengajakmu untuk percaya bahwa ketika Tuhan meminta engkau untuk melepaskan sesuatu, dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tapi dia sedang menuntun kita. Dan hari ini mungkin langkah imanmu bukan tentang berlari jauh, bukan tentang berlari dengan cepat, tapi mungkin langkah iman yang bisa kau lakukan hari ini, kau membuka tanganmu perlahan dan kau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, aku mau belajar taat dan aku percaya rancanganmu yang terbaik dalam hidupku. Hari ini kalau engkau orangnya, saudara, mungkin kau sulit untuk melepaskan. Mungkin ada hakmu yang sulit untuk kau lepaskan. Ada egomu, mungkin ada luka yang pernah kau alami. Tapi hari ini Tuhan mau engkau pulih, supaya engkau bisa menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan, saudara. Tapi hari ini ketahuilah,
Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membiarkan kau berjalan sendirian. Dan hari ini Dia ada bersama dengan engkau. Dia memberikan kau kekuatan. Dan Dia mau menuntunmu untuk sampai kepada rancangannya yang sempurna. Hari ini kau yang berkata, ini aku Tuhan. Aku butuh kekuatan dari Tuhan. Aku butuh pertolongan dari Tuhan. Untuk aku bisa melepaskan. Untuk aku bisa mulai melepaskan. Hari ini bolehkah kau taruh tanganmu di dada, saudara? Saya mau berdoa buat engkau. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada, Tuhan. Setiap mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mulai belajar melepaskan, Tuhan. Untuk mereka mulai belajar melepaskan pengampunan yang selama ini, Tuhan, mereka simpan di dalam hati mereka, Tuhan. Untuk mereka mulai belajar melepaskan keinginan-keinginan daging mereka, Tuhan. Untuk mereka mulai belajar melepaskan ego mereka, Tuhan. Untuk mereka mulai belajar melepaskan rancangan-rancangan mereka sendiri, Tuhan. Mungkin gak mudah, Tuhan. Mungkin prosesnya panjang. Tapi hari ini kami mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku mau belajar untuk percaya kepadamu. Dan aku mau mulai belajar untuk melepaskan. Aku mau berdoa, Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap mereka, mampukan mereka dalam setiap proses yang mereka alami, Tuhan. Untuk mereka boleh terus teguh kepada Tuhan, boleh terus percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka, Tuhan. Bagi setiap mereka yang hari ini masih takut, bagi setiap mereka yang hari ini masih belum berani melangkah, mereka yang takut kehilangan, takut terluka, Tuhan, takut akan masa depan mereka, Tuhan, ajar mereka untuk percaya bahwa rencana-Mu selalu baik bagi setiap mereka. Berikan kekuatan bagi setiap umat-Mu untuk percaya dan untuk berani melepaskan. Terima kasih, Tuhan. Pagi hari ini saya berikan waktu untuk saudara datang kepada Tuhan, menyampaikan doamu kepada Tuhan. Sampaikan apa yang jadi pergumulanmu, isi hatimu, permohonanmu kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan engkau dan Dia mau mendengarkan setiap doamu. Mengingatkan setiap kami untuk tetap percaya kepadamu, Tuhan. Untuk belajar melepaskan hal yang selama ini kami genggam terlalu erat di dalam kehidupan kami. Dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup setiap kami. Kami terima kebenaran firman-Mu, Tuhan, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh renungan firman Tuhan hari ini. Saudara boleh share ke orang yang kau rasa membutuhkan firman Tuhan ini. Biar kita terus bertumbuh bersama. Terus semakin percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara yang hari ini berkomitmen untuk
berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau percaya kepada Tuhan. Saudara boleh tuliskan di kolom komentar, aku mau percaya kepada Tuhan. Dan saudara yang ingin menyampaikan permohonan doa atau kesaksian saudara, saudara boleh sampaikan, boleh tuliskan juga di kolom komentar saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.